Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa, saya dari RA1 Manajemen Universitas Primagraha. Sebelumnya, yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi, yaitu Bapak dosen Syahrul Rozi Eskom. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil resume materi pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Oke, kepada teman-teman dan para penonton, harap disimak baik-baik. Kita langsung saja ke pertemuan pertama, yaitu tentang teknologi informasi sendiri. Selamat menonton. Oke, baik, di pertemuan pertama ini yaitu ada pengantar teknologi informasi. Beberapa definisi teknologi informasi yaitu yang pertama ada di dunia digital, perkembangan teknologi, dan pendukung efisiensi. Di dunia digital ini merujuk penggunaan perangkat dan sistem komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola, dan kemudian menyebarkan informasi. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan ini terus meningkat pesat mencakup komputer, jaringan, perangkat mobile, aplikasi, dan internet. Kemudian yang ketiga pendukung efisiensi, yaitu digunakan untuk meningkatkan efisien dan produktivitas di berbagai sektor seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Nah, kemudian sejarah teknologi informasi terbagi menjadi dua lagi. Kemudian di slide kedua ini ada sejarah teknologi informasi dibagi menjadi 3, mulai dari mesin hitung, yang kedua zaman komputer, yang ketiga internet di era digital. Yang pertama mulai dari mesin hitung. Perkembangan ini dimulai pada perangkat mekanisme pada abad ke-19 seperti kalkulator mekanik dan kartu punch. Yang kedua zaman komputer. Pada 1940-an, komputer elektronik modern mulai dikembangkan membawa revolusi dalam pemrosesan data dan kemampuan komputasi. Yang ketiga, internet di era digital. Internet dan era digital yang mulai merata pada 1969 oleh ARPANET. Selanjutnya, penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari bagi menjadi 3, yaitu bisa komunikasi, hiburan, dan belanja online. Yang kemudian peran teknologi informasi dalam bisnis, yaitu yang pertama ada kolaborasi. Teknologi informasi memfasilitasi kolaborasi tim dalam bekerja sama dan berbagai informasi dengan cepat dan efisien. Kemudian yang kedua, pemasaran dan penjualan. Teknologi informasi memungkinkan bisnis untuk mencapai audiens yang lebih luas dan menjalankan kampanye pemasaran dan menjual produk secara online. Kemudian yang terakhir, pengambilan keputusan. Nah, teknologi informasi menyediakan data dan analisis yang diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan efektif dalam strategi bisnis. Kemudian tantangan dalam implementasi teknologi informasi. Tantangan yang pertama yaitu keselarasan teknologi dan proses. Menyatukan teknologi yang ada dengan proses bisnis yang ada adalah tantangan tersendiri dalam implementasi teknologi informasi. Kemudian tantangan yang kedua, sumber daya dan kompetensi. Keterbatasan sumber daya dan kekurangannya kompetisi dalam mengelola teknologi informasi bisa menjadi kehambatan dalam mengimplementasikannya. Ketiga, keamanan dan privasi. Resiko keamanan dan privasi data menjadi perhatian penting dalam implementasi teknologi informasi. Nah, diperlukan sistem yang aman dan perlindungan data yang memadai. Kemudian keuntungan dan manfaat teknologi informasi. Yang pertama, automasi dan efisiensi, yaitu memungkinkan automasi berbagai tugas dan proses, kemudian meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. Yang kedua, akses ke informasi. Memberikan akses ke berbagai informasi dan pengetahuan melalui internet membuat pelajaran dan penelitian lebih mudah. Nah, yang ketiga, komunikasi global. Teknologi informasi menghubungkan orang dari berbagai belahan dunia, memungkinkan komunikasi global secara real time. Di sini ada masa depan teknologi informasi.
Yang pertama, kecerdasan buatannya. Penerapan kecerdasan buatan AI dan teknologi canggih lainnya seperti Internet of Things akan meningkatkan otomatisasi dan konektivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, komputasi kuantum. Perkembangan komputasi kuantum akan mengubah kemampuan komputasi dan memecahkan masalah yang saat ini sulit dipecahkan. Yang ketiga, realitas virtual. Aplikasi ini akan semakin berkembang, menghadirkan pengalaman interaktif yang lebih mendalam di berbagai bidang, termasuk pendidikan dan hiburan. Nah, kita ke pertemuan kedua, yaitu sejarah perkembangan komputer. Pengertian dan definisi komputer yaitu adalah alat elektronik yang dapat menerima, menyimpan, mengelola, dan memberikan informasi secara otomatis. Nah, komputer ini telah mengubah dunia kita dengan kecepatan dan kemampuannya. Komputer generasi pertama, yaitu komputer tabung vakum. Komputer ini memiliki ukuran besar dan menggunakan tabung vakum yang rentan terhadap kegagalan, membuka jalan bagi komputer yang lebih cepat dan lebih andal. Yang kedua, programmable reasoner. Nah, merupakan komputer yang pertama kali dirancang untuk dieksekusi dengan program yang dapat diprogram ulang, membawa perubahan besar dalam pengolahan data. Yang ketiga yaitu Univac I, menggunakan tabung vakum yang lebih andal dan merupakan komputer pertama yang diproduksi secara komersial. Ini mengubah cara bisnis dan pemerintah mengolah data. Kemudian komputer generasi kedua yaitu transistor. Ini digunakan sebagai pengganti tabung vakum. Mereka jauh lebih kecil, lebih andal, dan menghasilkan komputer yang lebih cepat dan lebih efisien. Yang kedua, kartu ponsel. Kartu ponsel ini digunakan untuk memasukkan instruksi ke komputer, membuat programan lebih mudah, dan memfasilitasi pengembangan bahasa programan baru. Yang ketiga, komputer arsitektur pipa. Komputer ini besar dan mahal yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan dan pemerintah, menawarkan kecepatan pemrosesan yang luar biasa dan kapasitas penyimpanan yang sangat besar. Generasi komputer ketiga yaitu ada sirkuit terpadu, yaitu yang menjadi dasar-dasar komputer modern dengan kecepatan, kapasitas, dan efisiensi yang lebih tinggi. Kemudian sistem operasi seperti Unix dan DOS menjadi kunci dalam pengoperasian komputer dan mengaktifkan program aplikasi. Kemudian PC dan personal computer. PC ini menjadi populer dan terjangkau bagi konsumen akhir, membuka pintu bagi sistem-sistem komputer yang digunakan secara luas. Kemudian GUI dan MOS. Penggunaan ini mempermudah pengoperasian komputer yang kita pakai. Kemudian komputer generasi keempat yaitu ada perkembangan jaringannya, teknologi bergerak, dan computing yang lebih cepat. Seperti kemajuan dalam komputasi kuantum, komputer berbasis DNA, dan kecerdasan buatan membuka jalan bagi masa depan yang menakjubkan. Nah, kita ke pertemuan ketiga yaitu ada dasar-dasar perangkat keras. Cara kerja komputer secara garis besar yaitu terbagi ke dalam 3 golongan, yaitu input, output, dan proses. Input ini yaitu digunakan untuk memasukkan data ke dalam proses media ini seperti keyboard, mouse, tape record, handcam, dan lain-lainnya. Kemudian output ini, di mana media ini adalah untuk menampilkan hasil data dari proses tersebut berupa printer, plotter, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, proses, yaitu alat yang digunakan untuk memproses data dari input yang nantinya akan dikeluarkan ke sistem output. Nah, proses ini berperan penting dalam sistem komputer. Di sini ada byte, dan buzzword. Apa itu byte? Yaitu sistem penomoran biner yang memiliki unit terkecil dari data dalam suatu komputer.
Bit ini hanya terdiri dari dua buah angka, yaitu 1 dan 0. Sebuah 0 berarti suatu sinyal elektronik yang magnetis adalah tiada atau absen, sementara 1 berarti sebaliknya, teknologi bergerak. Kemudian yang kedua ada byte. Sebuah byte memiliki satu karakter, satu digit atau satu nilai. Kapasitas dari memori komputer atau RAM dinyatakan di dalam bytes atau sekumpulan dari bytes. Kemudian buzzword. Ini adalah aplikasi pengolah data yang berbasis web, yaitu untuk menciptakan salah satu prosesor kata online yang paling maju yang pernah dibuat. Yang mengesankan ialah bahwa ia memiliki antarmuka GUI yang luar biasa dan berjalan super cepat. Inti dari komputer. Kini sebuah OS mungkin perlu menyediakan layanan jaringan dan koneksi internet yang dulunya tidak menjadi layanan inti umum. Kemudian sistem operasi juga perlu untuk menjaga kerusakan sistem komputer dari gangguan program perusak yang berasal dari komputer lainnya. Kemudian ada memori komputer. Kata memori ini digunakan untuk mendeskripsikan suatu sirkuit elektronik yang mampu menampung data dan juga instruksi program, seperti memori akses acak atau RAM, kemudian memori hanya baca atau ROM, dan memori KOMS, dan memori maya. Kemudian alat input dan output ada 3, yang pertama keyboard, monitor, dan printer. Kemudian alat penyimpanannya yaitu hard drive, solid state drive, dan flash drive. Sistem komputer, yang pertama komponen sistem operasinya yaitu ada Windows 10 dan Windows 11, Mac OS, dan Linux. Kemudian ke pertemuan keempat yaitu konsep program dan sistem software. Konsep program dan sistem software yaitu bertujuan untuk memahami struktur, fungsi, dan perilaku perangkat lunak serta memastikan bahwa program yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan efisien dan kualitas tinggi. Definisi ini merujuk pada standar, prinsip, dan teknik yang digunakan dalam merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak. Elemen-elemen konsep program dan sistem perangkat lunak yaitu terdiri dari elemen seperti analisis kebutuhan, desain arsitektur, pengkodean, pengujian, pemeliharaan, dan dokumentasi. Konsep program dan sistem software. Yang pertama ada waterfall. Metode ini yang mengikuti alur linear dan terstruktur. Kedua, metode agile. Metode pengembangan perangkat lunak yang adaptif dan kolaboratif. Kemudian yang ketiga, DevOps, yaitu metode yang menggabungkan pengembangan dan operasi. Peran analisis kebutuhan dalam konsep program, yaitu yang penting dalam pengembangan perangkat lunak. Proses ini melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan, penggunaan, dan pemodelan sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tantangan dalam mengimplementasikan konsep program dan sistem perangkat lunak. Yang pertama, kompleksitas. Kedua, perubahan kebutuhan. Yang ketiga, kualitas dan keamanan. Kemudian keunggulan dan manfaat penggunaan konsep program dan sistem perangkat lunak. Yang pertama, produktivitas tinggi. Yang kedua, kualitas unggul. Yang ketiga, peningkatan keamanan. Yang keempat, peningkatan keandalan. Produktivitas tinggi. Dengan menerapkan konsep program dan sistem perangkat lunak yang baik, pengembangan perangkat lunak dapat dilakukan dengan efisiensi tinggi sehingga meningkatkan produktivitas tim. Yang kedua, kualitas unggul.
Proses pengembangan yang terstruktur dan metode pengujiannya yang ketat memastikan bahwa perangkat lunak memiliki kualitas tinggi dan bebas dari bug atau kesalahan. Kemudian peningkatan keamanan. Dengan fokus pada keamanan perangkat lunak, konsep program dan sistem perangkat Peningkatan keamanan. Dengan fokus pada keamanan perangkat lunak, konsep program dan sistem perangkat lunak dapat membantu mengurangi risiko serangan dan memastikan integritas data. Kemudian peningkatan keandalan. Penerapan konsep program dan sistem perangkat lunak yang baik dapat meningkatkan kehandalan perangkat lunak sehingga meminimalisir waktu tidak aktif dan gangguan sistem. Kemudian kita ke pertemuan kelima, yaitu mengenal proses kata sampai dengan publishing. Kemudian alat kerja dan fitur Word yang mempermudah pengolahan kata, seperti fitur kolaborasi, tools penyanting PDF, kemudian spelling dan grammar check, kemudian word art, dan insert media. Sejarah desktop publishing. Pada 1980, desain grafis komputer dan desktop publishing muncul di Eropa sebagai alternatif proses produktif office printing. Di tahun 1990, yaitu layak untuk diakses terutama setelah pemakaian komputer pribadi meluas. Kemudian di zaman sekarang banyak perusahaan menggunakan perangkat lunak seperti Adobe InDesign, QuarkXPress, dan Microsoft Publisher untuk memproduksi materi cetak yang rapi dan profesional. Spreadsheet sebagai alat pengolah data menjadi 3, yaitu sebagai laporan keuangan, kemudian perencanaan fitness, dan perencanaan proyek. Kemudian software statistik ada 3, yaitu SPS, software yang untuk memprosesan data statistik dan analisis data. Kemudian yang kedua Microsoft Excel untuk membuat grafik dan tabel serta melakukan pengolahan data yang sederhana. Kemudian ada SAS, software yang lengkap untuk pemrosesan data dan analisis data statistik pada skala besar. Kemudian statistik dan data analisis. Statistik deskriptif, yaitu untuk merangkum, mengorganisasikan, dan menganalisis data. Contohnya perhitungan rata-rata, standar deviasi, dan distribusi. Kemudian uji hipotesis. Prosedur yang digunakan untuk pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi data atau untuk menguji hipotesis yang diajukan. Kemudian analisis variansi atau ANOVA, berguna dalam menentukan pengaruh variabel independen pada variabel dependen dan melakukan perbandingan lebih dari 2 kelompok. Kemudian visualisasi ilmiah. Yang pertama astronomi, memberikan gambaran benda-benda langit yang sulit terlihat. Yang kedua ada kedokteran, menunjukkan visualisasi penyakit dan diagnosis yang sulit dipahami melalui praktek klinis. Yang ketiga genetika, yaitu ilustrasi yang mudah dipahami mengenai bagaimana DNA bekerja dan bagaimana mutasi memengaruhi pola pewarisan gen. Yang selanjutnya ada perhitungan risiko dalam paperless publishing. Yang pertama, keamanan sistem, memastikan keamanan informasi dalam menghasilkan karya publik. Yang kedua, rendahnya biaya produksi, menekan biaya dalam penggunaan kertas dan tinta pada percetakan. Keuntungan lingkungan, membantu memperkecil dampak negatif terhadap lingkungan dari penggunaan kertas dan percetakan yang berlebihan. Kemudian di pertemuan ke-6, yaitu apresiasi grafik, hypermedia, dan multimedia dalam presentasi. Pengertian grafik adalah representasi visual dari data atau informasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Yang kedua, kreativitas. Grafik memungkinkan penambahbaikan kreativitas dalam menyampaikan informasi dengan berbagai bentuk, ukuran, warna, dan tata letak.
Kemudian grafik dapat membantu meningkatkan tingkat pemahaman, daya ingat, dan minat pada suatu materi yang disajikan. Kemudian yang keempat, grafik menjadi alat penting untuk mempresentasikan data statistik atau kompleks secara jelas dan mudah dimengerti. Nah, cara kerja komputer secara garis besar yaitu yang pertama, hipermedia. Ini mengacu pada teks, gambar, suara, dan media lain yang terhubung secara non-linear dalam presentasi. Yang kedua, interaktivitas, yaitu memungkinkan pengguna berinteraksi dengan materi presentasi seperti mengklik tautan atau navigasi lebih lanjut. Yang ketiga, engagement dengan menggunakan hypermedia, presentasi dapat lebih menarik, dinamis, dan memperkuat pemahaman serta daya pikat audiens. Nah, pentingnya multimedia dalam presentasi. Yang pertama, kompleksitas informasi. Multimedia membantu dalam menyampaikan informasi yang lebih komprehensif dengan menggunakan teks, gambar, suara, dan video. Yang kedua, interaksi audiens. Melalui elemen multimedia, audiens dapat berpartisipasi dalam presentasi dan merasakan pengalaman langsung. Yang ketiga, kreativitas ekspresi. Memberikan peluang eksplorasi kreatif dalam menyajikan pesan dengan menggunakan animasi, efek visual, dan desain yang menarik. Kemudian penerapan grafik, hypermedia, dan multimedia dalam presentasi. Yang pertama, grafik untuk menyajikan data statistik atau menyederhanakan konsep kompleks besar dengan gambar. Kemudian hypermedia yaitu memberikan pengalaman interaktif kepada audiens dengan menggunakan hypermedia untuk menavigasi presentasi. Yang ketiga, multimedia, gabungan teks, gambar, suara, dan video untuk menyampaikan informasi secara lebih menarik dan komprehensif. Nah, kesimpulan dan penekanan pentingnya yaitu grafik, hypermedia, dan multimedia memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas dan efektivitas presentasi. Nah, dalam era digital saat ini, apresiasi terhadap keberagaman media ini menjadi kunci untuk mencapai tujuan presentasi yang sukses. Nah, di pertemuan 7 ada manfaat database dan pengaplikasiannya. Pengertian database di sini adalah kumpulan data terstruktur yang disimpan secara sistematis. Ini mencakup entitas, atribut, dan relasi antara entitas. Nah, manfaat penggunaan database yaitu yang pertama penyimpanan efisien, kemudian akses mudah, pemeliharaan data, dan analisis data. Contoh pemanfaatan database dalam bisnis. Yang pertama, manajemen persediaan. Membantu bisnis melacak dan mengelola persediaan dengan efisien, memastikan pasokan yang cukup, dan menghindari kerugian akibat kekurangan atau kemubaziran bahan. Yang kedua, manajemen hubungan pelanggan atau CRM, yaitu database CRM membantu bisnis dalam memahami pelanggan, melacak interaksi pelanggan, dan peningkatan pengalaman pelanggan serta kepuasan mereka. Yang ketiga, analisis data bisnis. Untuk menganalisis data bisnis seperti penjualan, pengeluaran, dan kinerja produk yang dapat membantu bisnis dalam mengoptimalkan strategi pemasaran dan peningkatan keuntungannya. Pentingnya keamanan data dalam penggunaan database, yaitu merupakan hal yang penting karena harus dilindungi dari akses yang tidak sah, kehilangan data, dan kerusakan. Nah, langkah-langkah penjagaan keamanan seperti autentikasi, enkripsi, dan backup rutin harus diimplementasikan untuk memastikan keberlanjutan dan integritas data. Kemudian implikasi hukum dalam penggunaan database. Regulasi seperti General Data Protection Regulation di Uni Eropa menetapkan prinsip perlindungan data yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang menggunakan database. Tantangan dalam pengelolaan database. Yang pertama, skalabilitas, yaitu menyusun strategi skalabilitas yang baik menjadi tantangan tersendiri.
Yang kedua, kecepatan kinerja. Kinerja database yang optimal dalam mengakomodasi permintaan yang meningkat dan kebutuhan secara akses data real time. Yang ketiga, kesesuaian dengan peraturan. Regulasi terkait privasi, keamanan data, dan perlindungan konsumen dalam pengelolaan database. Kemudian pengembangan database di masa depan. Yang pertama, database distribusi, yaitu memungkinkan data tersedia secara real time dan meredukasi risiko kegagalan satu titik. Kemudian integrasi dengan kecerdasan buatan AI, yaitu kecerdasan buatan akan semakin berkembang mengoptimalkan analisis data dan pengambilan keputusan bisnis. Kemudian lebih terfokus pada keamanan untuk melindungi data dari serangan cyber. Pertemuan 8 yaitu ada pengantar jaringan komputer dan telekomunikasi. Basic of Computer Networking. Yang pertama, Local Area Network atau LAN adalah sistem komunikasi komputer yang terbatas pada jarak beberapa kilometer dan menggunakan koneksi berkecepatan tinggi antara 2 hingga 100 Mbps. Yang kedua, Wide Area Network atau WAN memberikan beberapa keunggulan seperti komunikasi skala besar, data terpusat, dan kemampuan mencakup wilayah geografis yang luas. Yang ketiga, Network Protocols. Protokol yang paling umum digunakan dalam jaringan komputer dan internet bertanggung jawab untuk pengiriman dan penerimaan data yang handal dan berturut. The power of email. Email adalah salah satu bentuk komunikasi elektronik yang paling populer. Kenapa? Yaitu memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan tertulis dengan lampiran seperti gambar dan dokumen. Kemudian kotak masuk tim. Juga dikenal sebagai kotak masuk bersama adalah sistem manajemen email kolaboratif yang dirancang untuk memperdayakan tim Anda. Yang ketiga ada Global Connectivity, yaitu memungkinkan pengguna bisa mengirim pesan dengan lebih cepat melalui email. Cukup satu klik, pengguna bisa mengirim pesan ke seluruh penjuru dunia dengan cepat. Teleconferencing atau breaking barriers. Sebuah telekonferensi menghubungkan beberapa peserta secara bersamaan dengan bantuan perangkat telekomunikasi. Konferensi web adalah layanan yang tersedia secara global dan dapat diakses dari perangkat apapun dan kapan saja. Video konferensi yaitu menyediakan sarana komunikasi dan interaksi real time antara individu atau tim yang berada di lokasi terpisah. Dan yang ketiga, webinar. Webinar ini memungkinkan pendidikan online menjangkau khalayak yang lebih luas di setiap sesinya karena siapapun yang memiliki koneksi internet dapat mengaksesnya. Kemudian ada instant messaging, yaitu platform pesan instan memungkinkan rekan tim jarak jauh untuk tetap terhubung, berkomunikasi, dan berkolaborasi secara efektif. Yang kedua, group chat. Jadi pendengar aktif berikan umpan balik. Nah, discussion hargai pendapat yang berbeda. Group chat yaitu untuk meningkatkan komunikasi efektif dalam tim. Jadi pendengar aktif berikan umpan balik, open for discussion, hargai pendapat yang berbeda, gunakan bahasa tubuh yang tepat, hindari konflik, sikap friendly, gunakan bahasa yang jelas. Virtual presence, tetap terhubung dan bangun hubungan melalui kehadiran virtual, memungkinkan individu agar dapat diakses dan responsif kapan saja dan di mana saja. Transforming the world of information. Yang pertama, melalui jaringan komputer kita bisa melakukan proses pengiriman data secara cepat dan efisien. Kemudian business efisiensi. Nah, pemilik bisnis bisa membuat laporan keuangan dengan cepat, menjawab pertanyaan umum, menggunakan pesan berbasis sistem AI hingga melakukan inventory stok dan dengan cepat.
Kemudian dampak positif keberadaan LOT atau Internet of Things adalah dapat membantu manusia melestarikan alam. Melalui teknologi ini kita dapat dengan mudah mengontrol tingkat polusi yang dihasilkan, baik itu polusi tanah, air, dan juga udara. Kesimpulannya yaitu jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Teknologi memfasilitasi komunikasi instan melalui pesan teks, panggilan video, dan media sosial. Kemudian ekspektasi perkembangan teknologi informasi ke depan akan lebih bersifat terbuka dan terjadi dua arah, lebih beragam, multidisipliner, serta terkait pada produktivitas kerja saat itu juga. Kemudian kita ke pertemuan 9 yaitu pengenalan internet. Awal mulai internet yaitu berawal dari proyek ARPANET pada tahun 1969 yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan AS untuk bertujuan komunikasi militer. Yang kedua, pengembangan protokol. Protokol TCP atau IP dikembangkan yang memungkinkan jaringan komputer yang berbeda untuk saling terhubung. Kemudian lahirnya WWW pada tahun 1990. Tim Berners-Lee memperkenalkan World Wide Web yang memungkinkan pengaksesan informasi melalui hyperlink dan brosur web. Pentingnya multimedia dalam presentasi. Yang pertama, kecepatan transmisi data. Yang kedua, perangkat terhubung. Ketiga, komputasi awan. Nah, dampak internet terhadap kehidupan manusia. Yang pertama, bisa mengakses informasi secara global. Kedua, komunikasi instan. Yang ketiga, peluang bisnis. Yang keempat, terbukanya akses pendidikan. Perubahan gaya hidup akibat internet. Yang pertama, gaya hidup digital. Internet telah mengubah cara kita berbelanja, bekerja, bersosialisasi, dan mengakses hiburan. Yang kedua, sumber informasi utama. Internet menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat, kemudian menggantikan media tradisional. Yang ketiga, kehadiran online menjadi semakin penting bagi individu dan para bisnis. Yang keempat, ketergantungan teknologi. Pada perangkat dan konektivitas, internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Tantangan dan isu. Yang pertama, privasi dan keamanan ancaman. Keamanan siber, kebocoran data, dan pengumpulan data pribadi menjadi masalah penting. Yang kedua, konten berbahaya. Penyebaran informasi palsu, konten ekstremis, dan konten-konten dewasa dapat mempengaruhi pemikiran dan perilaku pengguna. Yang ketiga, kesenjangan digital. Tidak semua orang memiliki akses yang sama ke teknologi internet yang menimbulkan kesenjangan digital. Masa depan internet. Yang pertama, teknologi 5G. Jaringan 5G akan meningkatkan kecepatan dan kapasitas internet, mendukung kemajuan teknologi di masa depan. Yang kedua, Internet of Things. Pertumbuhan perangkat akan memperluas konektivitas dan otomatisasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini akan meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi layanan. Kesimpulannya yaitu konektivitas global internet telah menciptakan dunia yang terhubung secara global, memfasilitasi pertukaran informasi dan kolaborasi. Perkembangan teknologi internet terus mendorong inovasi dan membuka peluang baru di berbagai bidang. Yang ketiga, tantangan yang terus berkembang. Kemajuan internet juga membawa tantangan baru terkait privasi, keamanan, dan kesenjangan digital yang harus ditangani. Nah, kita ke pertemuan 10 yaitu tentang memahami infrastruktur data dan informasi. Definisi dan konsep infrastruktur data. Yang pertama, basis data. Infrastruktur data terdiri dari sistem manajemen basis data yang menyimpan dan mengelola data secara terstruktur. Yang kedua, konektivitas, jaringan komunikasi yang menghubungkan berbagai komponen infrastruktur data memungkinkan akses dan pertukaran data. Yang ketiga, server dan penyimpanan.
Infrastruktur data mencakup server, storage, dan perangkat komputasi untuk menampung dan memproses data. Komponen utama infrastruktur data yang pertama perangkat keras. Perangkat keras ini meliputi server, storage, jaringan, dan komponen fisik lainnya yang mendukung pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data. Yang kedua, perangkat lunak. Perangkat lunak ini yaitu sistem operasi, database, aplikasi analitik, dan alat manajemen data yang memungkinkan pengolahan dan analisis data. Yang ketiga, sumber data. Berbagai sumber data, baik internal maupun eksternal, yang menjadi masukan bagi infrastruktur data. Yang keempat, proses dan alur kerja. Meliputi prosedur, kebijakan, dan alur kerja yang mengatur pengumpulan, pengolahan, dan distribusi data dalam organisasi. Peran infrastruktur data dalam organisasi. Ia bertindak sebagai tulang punggung yang menghubungkan berbagai sistem, aplikasi, dan sumber data untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan efisien. Dengan infrastruktur data yang andal, organisasi dapat memanfaatkan data sebagai aset strategis, menganalisisnya secara mendalam, dan mengubahnya menjadi wawasan yang berharga untuk memperkuat posisi kompetitif di pasar. Nah, manfaat infrastruktur data yang efektif. Yang pertama, bisa meningkatkan efisiensi. Yang kedua, pengambilan keputusan yang baik. Ketiga, inovasi dan pengembangan produk. Kemudian, tantangan dalam membangun infrastruktur data. Yang pertama, kompleksitas. Kedua, keamanan dan privasi. Yang ketiga, sumber daya terbatas. Yang keempat, perubahan teknologi. Kemudian teknologi pendukung infrastruktur data. Yang pertama, database dan sistem penyimpanan. Yang kedua, jaringan konektivitas. Yang ketiga, analitik dan visualisasi data. Kemudian prinsip-prinsip desain infrastruktur data. Yang pertama, scalable dan tahan lama. Desain yang scalable memungkinkan peningkatan kapasitas dan fleksibilitas dalam jangka panjang. Yang kedua, keamanan dan privasi. Perlindungan data yang ketat, kontrol akses, dan enkripsi menjadi prinsip penting dalam mendesain infrastruktur data. Kemudian yang ketiga, interoperabilitas, yaitu memungkinkan integrasi dan kolaborasi yang efektif antar sistem, aplikasi, dan organisasi. Yang keempat, efisiensi biaya. Pemilihan teknologi yang tepat dan optimalisasi proses dapat mengurangi biaya operasional infrastruktur data. Tren dan perkembangan terkini dalam infrastruktur data, yaitu melihat tren-tren saat ini seperti peningkatan penggunaan cloud computing, adopsi big data dan analitika, serta implementasi Internet of Things dan edge computing. Nah, selain itu juga muncul teknologi baru seperti blockchain dan machine learning yang semakin terintegrasi dalam infrastruktur data. Nah, hal ini memungkinkan organisasi untuk mengelola data secara lebih efektif, efisien, dan aman. Langkah-langkah implementasi infrastruktur data yang sukses. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, desain. Yang ketiga, implementasi. Yang keempat, manajemen. Yang kelima, evaluasi. Nah, untuk mengimplementasikan infrastruktur data yang sukses, diperlukan pendekatan yang terencana dan sistematis. Kemudian di pertemuan terakhir yaitu ada infrastruktur data dan informasi. Infrastruktur data dan informasi adalah komponen-komponen teknis dan organisasi yang memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, pengelolaan, dan distribusi data serta informasi dalam suatu organisasi atau sistem. Nah, berikut ini adalah penjelasan lebih rinci tentang komponen-komponen utama dari infrastruktur data dan informasi. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware, yaitu server, penyimpanan, jaringan, dan perangkat penggunaan akhir atau end user device. Yang kedua, perangkat lunak atau software, sistem manajemen basis data. Yang kemudian aplikasi pengolahan data seperti Excel, SAS, dan alat bisnis intelligence seperti Tableau.
Kemudian sistem operasi yaitu seperti Windows, Linux, dan Mac OS. Kemudian aplikasi bisnis seperti ERP, kemudian CRM, dan SCM. Yang ketiga ada data. Data operasional itu yang dihasilkan dari operasi sehari-hari organisasi seperti transaksi penjualan dan data pelanggan. Kemudian data historis yaitu data lama yang disimpan untuk analisis dan pelaporan di masa depan. Kemudian eksternal, data yang diperoleh dari sumber luar organisasi seperti data pasar dan data dari media sosial. Keempat, proses dan kebijakan. Kebijakan keamanan data seperti yang memastikan data terlindungi dari akses yang tidak sah dan ancaman lainnya. Kemudian prosedur pengolahan data. Kemudian kebutuhan dan regulasi. Nah, yang kelima, sumber daya manusia atau human resource. Administrator basis data. Kemudian analisis data. Yang ketiga, insinyur jaringan. Yang kelima, sumber daya manusia. Yang pertama ada administrator basis data. Yang kedua, analisis data. Yang ketiga, insinyur jaringan atau network engineers. Yang kelima, pengembangan perangkat lunak seperti software developers profesional yang membuat dan memelihara aplikasi yang digunakan untuk mengelola dan mengolah data. Kemudian yang keenam, layanan cloud. Platform sebagai layanan cloud yang menyediakan untuk pengembangan dan pengelolaan aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur fisik. Infrastruktur sebagai layanan yang menyediakan sumber daya komputasi virtual yang dapat diatur dan dikelola oleh pengguna. Kemudian perangkat lunak sebagai layanan yang menyediakan aplikasi siap pakai dan dapat diakses melalui internet. Nah, infrastruktur data dan informasi yang baik sangat penting bagi organisasi modern untuk memastikan bahwa data dapat diakses dan digunakan secara efisien, aman, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, berikut ini adalah beberapa tantangan utama serta solusi yang dapat diimplementasikan mengatasi masalah. Yang pertama, keamanan data. Tantangannya yaitu ancaman keamanan siber seperti peretesan, malware, dan kebocoran data terus meningkat. Solusinya yaitu menerapkan enkripsi data, autentikasi multifaktor, firewall yang kuat, dan pemantauan keamanan secara real time. Yang kedua, skalabilitas. Pertumbuhan data yang eksponensial memerlukan infrastruktur data yang dapat dengan mudah ditingkatkan. Solusinya yaitu menggunakan solusi cloud yang fleksibel seperti LaaS atau PaaS yang memungkinkan penambahan sumber daya sesuai kebutuhan tanpa investasi besar pada infrastruktur fisik. Kemudian yang ketiga, kepatuhan regulasi, yaitu memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang ketat seperti GDPR, HIPAA, atau CCPA, yaitu solusinya menerapkan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan regulasi, melakukan audit rutin, dan menggunakan alat bantu kepatuhan untuk memastikan semua data dikelola sesuai aturan. Yang keempat, integrasi sistem, yaitu mengintegrasikan berbagai sistem dan aplikasi yang berbeda dalam satu lingkungan kerja yang terpusat. Dengan solusi menggunakan middleware dan API untuk memastikan interoperabilitas antara sistem yang berbeda serta menerapkan standar data yang konsisten. Yang kelima, manajemen data besar atau big data. Tantangan mengelola dan menganalisis volume data yang besar dan beragam secara efektif. Kemudian solusinya yaitu menggunakan teknologi big data seperti Hadoop dan Spark serta alat analitik yang mampu menangani data besar secara efisien. Yang keenam, pemulihan bencana. Menerapkan strategi pemulihan bencana yang meliputi backup data secara rutin, replikasi data ke lokasi yang berbeda, dan uji coba pemulihan bencana secara berkala.
Yang ketujuh, ketersediaan keandalan. Solusinya itu mengimplementasikan arsitektur redundasi dan failover serta menggunakan layanan cloud dengan SLA atau Service Level Arrangement yang tinggi. 8. Pengelolaan biaya. Nah, menggunakan solusi cloud dengan model pembayaran berdasarkan penggunaan Pay as you go, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan melakukan analisis biaya secara rutin untuk menemukan area penghematan. Yang kesembilan, kualitas data. Menerapkan proses pengelolaan kualitas data seperti membersihkan data cleansing atau validasi data dan penggunaan alat untuk manajemen kualitas data. 10. Keahlian dan sumber daya manusia. Melakukan pelatihan dan pengembangan profesional secara berkelanjutan serta mempertimbangkan outsourcing atau kolaborasi dengan pihak ketiga yang memiliki keahlian khusus. Nah, kesimpulannya yaitu dengan menghadapi tantangan-tantangan tersebut secara proaktif dan mengimplementasikan solusi yang tepat, organisasi dapat membangun dan mengelola infrastruktur data dan informasi yang efisien, aman, dan berkelanjutan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.